Kami dari kelompok 6 TPB21B dalam Research Based Learning mengangkat judul Gerak Mobil-mobilan dipengaruhi oleh gaya Loren. Dengan saya sendiri Tisha Kurniasuci beserta rekan-rekan saya ada Muhammad Abdillah, Raga Maulana, Lastiur Meka, Raka Arya Putra Zulfian, dan Nadila Mandariska. Motor listrik sederhana merupakan salah satu alat yang menggunakan teori gaya yang disebut dengan gaya Loren. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap jika kumparan tersebut bekerja pada suatu gaya magnet atau gaya Loren. Gaya tersebut dialami batang konduktor pada rotor yang arahnya berbeda antar kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi yang menyebabkan kumparan berputar. Persamaan gaya Loren dapat dilihat dari rumus F sama dengan Q dalam kurung V dikali B, di mana F merupakan gaya dalam satuan Newton, Q merupakan muatan listrik dalam satuan kolom, V merupakan kecepatan dalam satuan M kali S, dan B merupakan medan magnet dalam satuan Tesla. Selanjutnya adalah prinsip kerja alat. Pada motor listrik terdapat dua komponen utama yang dapat membuat adanya pergerakan pada motor listrik. Dua komponen utama itu adalah stator dan rotor. Ketika rotor dialiri oleh arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenainya, maka akan terdapat gaya Lorentz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kiri. Kita dapat melihat bahwa pada kawat sisi sebelah kiri, arus mengalir pada kawat dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu yang mengenai kawat sehingga menghasilkan gaya Loren yang mengarah ke atas. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan arah pula, yaitu mengarah ke bawah. Jika kedua gaya tersebut digabung, maka akan membuat rotor menjadi berputar. Hal itu terjadi berulang-ulang sehingga rotor akan berputar terus-menerus. Gaya berputar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Semakin besar kedua komponen tersebut, maka akan semakin besar gaya putarannya. Berikut adalah proses pembuatan alatnya. Kita bongkar. Oke guys, langsung kita buka aja guys. Nah guys, ini dia yang kita cari-cari. Kita juga butuh ini gearnya ini guys. Ini kita ambil ini sama ini. Kita copot dulu ya guys. Kita butuh asnya yang lebih panjang guys. Oh. Nah. Oke guys, selanjutnya kita akan memasang sebuah ESC. Ini namanya ESC, Electric Speed Controller. Alat ini harganya kemarin saya beli 59.000. Jadi fungsi alat ini adalah mengontrol kecepatan dinamo ini guys. Jadi jika ada alat ini kita bisa mengontrol kecepatan dari mobil remote ini. Jadi ini saya hanya membuat sebuah basic aja ya guys. Nanti bisa kalian kembangkan untuk bentuk bodinya.
ini akan kita solder ya guys. Untuk plus minusnya bebas, mau yang mana bebas. Setiap kalian beli remote itu ada pasangannya, namanya receiver. Oke, kita langsung coba aja ya guys. Zing. Dan kita nyalakan remote-nya. Zing. Kemudian kita nyalakan mobil remote-nya. Jangan khawatir guys, habis ini kita akan membuat steeringnya ini hanya mencoba putaran roda belakang. Ya, semua sudah menyala. Karena tidak ada roda depan, ini saya gas pelan. Ini gas pelan dan ngebut. Jadi semuanya bisa dikontrol. Dari tergantung seberapa kuat kita mengegas dari mobil ini. Oke. Kita lanjut dengan steeringnya ya untuk belok-belok. Guys, sudah jadi seperti ini, sudah bisa belok-belok ya guys. Dan di sini saya kasih dudukan untuk servo guys. Oke guys, lanjut lagi, kita akan memasang servo. Untuk servo nanti langsung kita lem di sini ya guys. Nah, seperti ini. Oke, sudah bisa belok. Ya, kiri ke kanan. Ini sudah cukup bagus. Kita coba belok sedikit, bisa belok banyak, bisa belok sedikit atau belok cepat juga bisa. Ini tergantung seberapa banyak kita putar ini. Nah itu guys, kita coba ya guys. Sepertinya bannya agak licin ini guys, perlu dimodifikasi lagi guys untuk bannya, malah jadi ngedrip ini guys. Sepertinya ban-bannya kurang guys, ini perlu saya upgrade lagi nih guys. Ini harus ganti ban dulu nih guys. Keunggulan dan kekurangan dari alat yang dibuat. Yang pertama, keunggulannya, bahan-bahan yang digunakan murah, lalu lebih sederhana, mudah dicari, dan lebih ringan. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari alat itu hanya bisa dikendalikan oleh remote control, tidak bisa dikendalikan oleh yang lain. Kedua, kekurangannya, karena pada video tersebut roda terbuat dari triplek juga, maka alat tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar, sehingga harus mengganti dengan roda dari mainan bekas atau yang lainnya. Hendrik Anton Lorentz, fisikawan Belanda. Hendrik Anton Lorentz ialah fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Pieter Zeeman pada tahun 1902. Lorentz dilahirkan di Arnhem, Belanda. Ia belajar di Universitas Leiden. Pada usia 19 tahun, ia kembali ke Arnhem dan mengajar di salah satu SMA di sana. Sambil mengajar, ia menyiapkan tesis doktoral yang memperluas teori James Clerk Maxwell mengenai elektromagnet yang meliputi rincian dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Pada tahun 1878,
Ia menjadi guru besar fisika teoritis di Leiden yang merupakan tempat kerja pertamanya. Ia tinggal di sana selama 34 tahun, lalu pindah ke Haarlem. Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Ia mengemukakan bahwa pemancaran cahaya oleh atom dan berbagai gejala optik dapat dirunut ke gerak dan interaksi energi atom. Pada tahun 1896, salah satu mahasiswanya Peter Zeeman menemukan bahwa garis spektral atom dalam medan magnet akan terpecah menjadi beberapa komponen yang frekuensinya agak berbeda. Hal tersebut membenarkan pekerjaan Lorentz, sehingga mereka berdua dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1902. Pada tahun 1895, Lorentz mendapatkan seperangkat persamaan yang mentransformasikan kuantitas elektromagnetik dari suatu kerangka acuan ke kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadap yang pertama. Meski pentingnya penemuan itu baru disadari 10 tahun kemudian saat Albert Einstein mengemukakan teori relativitas khususnya. Selanjutnya, bagian-bagian motor listrik. Yang pertama, magnet. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik, di mana semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, maka putaran yang dihasilkan dapat semakin besar. Yang kedua, baterai. Baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka makin besar putaran motornya. Yang ketiga, sikat. Sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Yang keempat, komutator. Komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi atau tidak bergerak bolak-balik. Prinsip gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dari pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you. I want you